Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita membahas donghua lagi nih guys, yang dimana MC-nya diremehkan, dianggap sampah ataupun tak berguna. Padahal seorang kultivator terkuat guys, yang tentunya dimana MC-nya memiliki kekuatan yang sangat overpower. Nah, pada video kali ini Mimi akan membahas 10 rekomendasi donghua di mana MC diremehkan padahal seorang kultivator terkuat guys, yang tentunya memiliki alur cerita yang menarik yang wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Spirit Realm. Di dunia Lingyu atau bidang spiritual ada sebuah benua bernama Cilang atau gelombang merah, di mana prajurit dan senjata roh mereka diklasifikasikan ke dalam level yang berbeda. Keluarga dan klan juga mengikuti hierarki yang ketat. Nah, ini akan mengisahkan anak yang bernama King Li, seorang pemuda dari kota Ling, bersama dengan Ling Yuxi dan Gao Yu yang tumbuh bersama. Ia diperintahkan untuk membantu persatuan Suang Tiang dalam perang salib melawan binatang pemakan jiwa. King Li tidak menyangka bahwa dia akan terlibat dalam konspirasi besar sejak saat itu. Dan untuk melindungi teman-temannya dan menyelamatkan kekasihnya, kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya secara bertahap bangkit guys. Yang kedua, Full Time Magister, menceritakan Mo Fang yang merupakan siswa sekolah menengah yang menyendiri dan telah menemukan dirinya berada di alam semesta yang serupa, namun sangat berbeda dari dunianya sendiri. Itu adalah tempat di mana sihir telah menggantikan esensi sains. Di sana siswa yang paling cakap diajari untuk menguasai keajaiban mantra untuk menangkis binatang buas yang besar yang mengintai di hutan di sekitar kota guys. Seperti kehidupan sebelumnya, Mo Fang tetap menjadi putra seorang buruh miskin dan kakak tiri dari seorang saudari yang lumpuh. Terlepas dari kekurangan ini, ia bercita-cita untuk bersekolah di sekolah sihir untuk menjadi seorang penyihir yang hebat. Dan tak lama Mo Fang diterima di institusi sihir terkenal. Namun desas-desus menyebar tentang kemiskinannya dan kurang kemampuannya, dan ia pun menjadi bahan tertawan di sekolahan guys. Namun di sini tak ada yang tahu Mo Fang berhasil memanfaatkan tidak hanya elemen api yang kuat, tetapi juga elemen petir yang langka. Yang ketiga, Hitori no Shita The Outcast, menceritakan sang protagonis bernama Sang Culang yang sengaja menyembunyikan kekuatannya agar bisa berteman dengan seseorang. Ia menjalani kehidupan mahasiswa dengan sangat biasa, di mana sampai suatu hari dalam perjalanan mengunjungi makam kakeknya, Sang Culang diserang oleh zombie di sebuah kuburan. Namun di tengah situasi itu, ia diselamatkan oleh seorang gadis misterius yang menggunakan pisau dapur untuk membunuh musuhnya. Gadis itu memberitahu Culang untuk menghadapi kesulitan secara langsung dan pergi. Namun Culang kemudian melihat gadis itu lagi di universitasnya dan bertarung dengannya guys. Sejak saat itu takdir Sang Culang mulai bergerak, dan banyak orang asing dengan kekuatan spesial yang muncul satu persatu dengan pertarungan yang melibatkan kemampuannya tersebut. Dan setiap episodenya akan mengungkap misteri baru. Yang keempat, My Cultivator Girlfriend. Di dunia kultivasi modern, di mana-mana ada hukum rimba. Semua orang merasa tidak aman dengannya. Pahlawan Mudama menyelamatkan Limusi, seorang gadis yang membudidayakan keabadian yang sedang mengalami bencana di atap sekolahnya. Keduanya yang secara tidak sengaja berbagi energi sejati, dan mereka dapat bertahan hidup di dunia modern yang menarik itu untuk membudidayakan keabadian hanya dengan menjadi pasangan pembudidaya ganda. Sejak saat itu, sang pahlawan memulai perjalanan latihannya, yang secara tidak sengaja ia dipaksa membuat pilihan untuk memilih mati atau membuat kontrak dengannya. Nah, disinilah ia memulai perjalanannya sebagai seorang kultivator. Yang kelima, The Founder of Diabolis. Amukan klan Win menyebabkan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, dan klan kultivator lainnya meluncurkan serangan untuk bergabung melawan klan Wen. Meskipun Wei Wuxiang telah memberikan kontribusi besar untuk menggulingkan Wen, namun ia dicap dan dihukum karena dia dianggap terlalu kuat dan berbahaya.
Lalu ia dianiaya oleh 10.000 orang guys. Namun 13 tahun kemudian, Wei Wuxian dibawa kembali oleh ritual, dan pengorbanan ia berada di tubuh yang dianggap sampah yang tak berguna. Dan ia pun akan bertemu lagi dengan kenalan lamanya, seperti Lang Wangji dari klan Gu Sulang dan Ji Cheng dari klan Yung Mengjiang. Misteri masa lalu Wei Wuxian tetap ada, dan konflik di dunia kultivasi telah muncul kembali. Semuanya dimulai saat mereka bertemu. Yang keenam, Heaven Official Blessing, menceritakan Xie Liang, pangeran kerajaan Xiangli, naik ke keabadian untuk ketiga kalinya setelah diturunkan satu demi satu, tetapi secara tidak sengaja menghancurkan istana emas para pendeta. Tanpa ada yang menyembahnya, dia hanya bisa turun ke bumi untuk mengusir setan, itu dengan imbalan pahala sebagai kompensasi. Selama pengalaman di dunia fana, Xie Liang mengenal dua pendeta kecil yang datang untuk membantunya, dan ia pun bertemu dengan seseorang anak laki-laki misterius berbaju merah. Nah, mereka berempat memecahkan insiden aneh bersama-sama. Yang ketujuh, The Daily Life of the Immortal King. Donghua ini menceritakan Wang Ling yang telah mengembangkan kemampuan luar biasa sejak usia dini. Dia dengan santai membunuh Raja Iblis Tun Tiangha sebagai penyihir kultivasi yang maha kuasa. Namun di sini Wang Ling menyembunyikan kekuatan besarnya dan bertahan di antara sekelompok siswa kultivasi biasa. Pemuda ini tidak peduli dengan uang, seni peri, senjata ajaib, dan ketenaran yang dikejar orang biasa guys. Yang ia pedulikan hanyalah Mikryuk. Nah, untuk menjalani kehidupan biasanya, dia memutuskan untuk membatasi kekuatannya dalam sebuah jimat yang dibuat oleh ayahnya. Walaupun keadaan jimatnya tidak bisa membendung kekuatannya guys. Sayangnya keseharian manisnya terancam saat ia harus mengikuti kompetisi setelah masuk SMA guys. Yang kedelapan, Evil Eternal, menceritakan kisah bayi Xiao Chung, seorang pria muda yang menawan namun menjengkelkan, yang terutama didorong oleh ketakutannya akan kematian dan keinginannya untuk hidup selamanya, tetapi sangat menghargai persahabatan dan keluarga. Awal cerita dari desanya di Monhut, dia sering membuat gaduh dan menjadi biang kerok semua masalah. Maka ketika bayi Xiao Chung diambil oleh Monhut menuju Spirit Stream Sect, semua warga bersyukur guys. Dengan akal bulusnya, bayi Xiao Chung juga ikut masuk sekte guys. Di dalam sekte, bayi Xiao Chung belajar alkemis selain kultivasi. Sayangnya sifat membuat masalahnya tidak berubah. Kegaduhan awal yang ia perbuat yaitu mengalahkan murid alkemis dengan inisial Little Turtle. Nah, dari sini membuat marah Shou Xingqi. Nah, di sekte itu juga ia bertemu dengan Gong Sung Wan Er dan Du Lingfei, yang keduanya nanti bakal diselamatkan bayi Xiao Chung dari berbagai masalah. Yang kesembilan, Spare Me Great Lord. Ini adalah kisah seorang anak yatim piatu bernama Lu Su. Namun dia bukan yatim piatu biasa, tetapi seorang metahuman yang mengalami perubahan dalam dirinya, negaranya, dan dunia selama fajar era Meiji. Saat Lu Su memulai perjalanan untuk mengasah kemampuannya yang aneh bersama saudara perempuannya yang bernama Lu Xiaoyu yang menggemaskan dan karismatik. Di sepanjang jalan mereka akan menghadapi peristiwa supernatural, rintangan, dan bahkan orang yang paling berkuasa di negara mereka. Di Donghua ini kita akan mengikuti perjalanan Lu Su, akan memanfaatkan kemampuannya sebaik mungkin dan menyingkirkan daftar saingan serta lawannya yang tiada habisnya. Yang terakhir atau yang ke-10, Qi Refining for 3000 Years, menceritakan bayi Qi Hurang yang merupakan protagonis utama yang telah memurnikan Qi selama 3000 tahun dan telah mencapai level 66.665, tetapi masih gagal membangun fondasi kultivasinya. Lalu ia mendapat petunjuk tentang tablet batu kuda yang misterius. Petunjuk ini menyembunyikan metode rahasia yang dapat membantunya berhasil membangun fondasinya. Bayi Qi Hurang adalah salah satu murid King Ming dan memiliki banyak potensi untuk menjadi penggantinya. Meskipun dia masih seorang kultivator Qi, dia percaya dia akhirnya akan membuat terobosan kali itu guys. Karena itu bayi Qi Hurang memutuskan untuk turun gunung
di mana pengalaman menarik menantinya. Nah, itu dia guys 10 rekomendasi Donghua 2D di mana MC diremehkan dianggap sampah tetapi sebenarnya overpower, ataupun sang kultivator guys, yang tentunya wajib banget deh untuk kalian tonton. Semoga saja list kali ini ada yang belum kalian tonton guys, sehingga menambahkan list Donghua yang akan kalian tonton. Oke guys, video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.